생겼어. 됐지? Hai guys, jumpa lagi di channel Ruka. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Oh iya, teman-teman apa kabar? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Cerita diawali dengan suasana di kelas. Solly dan Hayoung terlihat sedih. Solly ingin membelikan hadiah ulang tahun untuk Haeyeon, sedangkan Hayoung ingin membeli hadiah untuk ayahnya, tapi mereka tidak mempunyai uang. Jin Hwan yang mendengar obrolan mereka memberikan uangnya untuk membantu Hayoung. Karena uangnya tidak cukup, Hayoung tidak mau menerima. Solly tiba-tiba mengambil uang itu, tapi diambil kembali Jin Hwan. Sehyeong berlari masuk kelas. Dia menyampaikan sebuah berita yang dia peroleh dari hasil menguping pembicaraan guru. Dia mengatakan kalau hadiah juara pesta olahraga sebanyak 1.500.000 won. Mendengar perkataan Sehyeong, semua teman-temannya semangat untuk mengikuti perlombaan. Tidak lama setelah itu, Huiji berdiri dan mendata temannya yang akan mengikuti lari estafet, lari gawang, dan balap karung, serta lomba makan komdok sambil hula hoop. Solly dan dua temannya langsung mengacungkan tangan. Haeyeon yang melihatnya jadi tersenyum. Mereka begitu semangat untuk mengikuti lomba sehingga pada hari itu juga mereka langsung berlatih. Hayoung dibantu oleh Jin Hwan, sedangkan Mingyeo ditemani Sehyeong dengan bantuan makanan supaya Mingyeo bisa berlari cepat. Karena kelelahan, Hayoung dan Jin Hwan istirahat. Jin Hwan membawakan telur rebus untuk Hayoung. Ketika dia memberikan telur kepada Hayoung, dia juga mengatakan akan memberikan hidupnya untuk Hayoung. Mendengar ucapan Jin Hwan, telur yang dipegangnya dipukul ke kepala Jin Hwan. Sedangkan Solly berlatih sendiri. Dari kejauhan, Daesung dan teman-temannya menonton. Setelah itu, Daesung memberikan minuman kepada Solly. Daesung ingin membantu Solly untuk berlatih, tapi teman-temannya meminta Daesung untuk menunjukkan kemampuannya terlebih dahulu. Melihat Daesung, teman-temannya merasa kecewa. Setelah itu, Daesung dan Solly pergi ke perpustakaan. Daesung mencari buku referensi untuk membantu Solly. Haeyeon pun muncul di perpustakaan sambil tersenyum ke arah Solly. Melihat Haeyeon, Solly mengikuti. Dia mengatakan kepada Haeyeon bahwa mereka sudah ditakdirkan. Solly menceritakan pertandingan dan meminta bantuan Haeyeon untuk melatihnya. Tapi Haeyeon menolak. Haeyeon pun pergi. Lalu Daesung muncul dan kembali mengajak Solly berlatih. Daesung memberikan petunjuk kepada Solly berdasarkan buku yang ia baca di perpus tadi. Solly terlalu bersemangat berlatih dan tanpa sengaja dia memeluk Daesung. Hayoung yang sedang berlatih bersama Jin Hwan diganggu Sehyeong. Dia bersikeras menunjukkan cara balap karung, tetapi Hayoung menolak. Sehyeong itu mendesak sehingga membuat Hayoung terjatuh. Melihat itu, Jin Hwan emosi dan mencoba mengangkat Hayoung, tapi dia tidak kuat mengangkat Hayoung. Solly dan Daesung datang untuk membawa Hayoung ke UKS. Sesampai di UKS, dokter langsung memeriksa Hayoung. Dokter mengatakan bahwa kaki Hayoung mengalami cedera yang parah. Dokter menyarankan Hayoung harus segera ke rumah sakit untuk mengatasi kakinya yang cedera. Karena kejadian itu, Hayoung tidak bisa mengikuti lomba pada acara esoknya. Jin Hwan yang panik sendirian menawarkan dirinya untuk menjadi asisten pribadi Hayoung agar Hayoung bisa dapat pulih.
Sesampai di rumah, Soli membersihkan diri dan setelah itu menelpon Heon. Soli menceritakan kepada Heon tentang yang ia lakukan di sekolah tadi. Tidak biasanya, Heon mendengarkan curhatan Soli. Terlihat Heon sangat bahagia dengan celotehan Soli. Keesokan harinya, Soli kembali berlatih ditemani Heon dan yang lain. Hayong mengatakan kepada Heon kalau Soli berlatih sangat keras supaya dapat memenangkan pertandingan dan membelikan kado ulang tahun untuk Heon. Di sela latihannya, Soli memanggil Heon, tapi Heon pura-pura tidak mendengar. Daesung bergabung dengan teman-temannya untuk melihat Soli latihan. Daesung merasa gagal melatih Soli. Jinwon mengatakan kalau Soli sudah kalah secara fisik. Hayong kesal, begitu pula Daesung. Mereka meminta Jinwon memberikan semangat kepada Soli. Tidak sengaja, Jinwon menginjak kaki Hayong. Soli merasa lelah. Dia meminta lelaki yang mendekat yang dikiranya Daesung menyingkir. Di saat laki-laki itu mengulurkan tangan dan mengatakan postur badan Soli salah, Soli langsung menatap. Ternyata itu Heon. Soli begitu bahagia karena ucapan Heon. Di tempat latihan, Daesung kembali mendapat teguran dari pelatih karena catatan waktunya buruk, dan Daesung banyak menghabiskan waktu bermain daripada latihan. Daesung kembali tersenyum setelah melihat tulisan yang ia buat untuk membantu Soli berlatih. Pesta olahraga pun dimulai. Semua warga sekolah begitu bersemangat. Kepala sekolah membuka acara perlombaan, dan para peserta pun bersiap-siap. Soli sedikit gugup. Dengan ucapan dan senyuman Heon, dia kembali semangat. Daesung melihat badut beruang kemudian mengikutinya. Perlombaan dimulai dengan balap karung. Peserta membawa balon lalu menyerahkan kepada tim kelas lomba makan komdok sambil hula hop. Mineo mengambil balonnya dan terus berlari dengan cepat. Karena melihat makanan yang banyak, dia berhenti dan memakannya. Melihat hal itu, Sehyeong memanggil sambil memperlihatkan komdok yang dipegang. Mineo kembali berlari dengan cepat mengejar makanan. Sampai dia berhasil menyerahkan balon kepada Soli, temannya baru memberikan pada Mineo. Soli terus berlari. Teman-temannya terus memberi semangat dari jauh. Soli semakin bersemangat, ditambah lagi dengan kemunculan badut beruang yang menemaninya berlari. Akhirnya, tim Soli memenangkan pertandingan. Mereka semua bersorak kegirangan atas kemenangan kelas mereka. Soli menangis haru dan berterima kasih kepada beruang. Heon dan teman-temannya datang memberi semangat kepada Soli, sedangkan badut beruang pergi. Pria yang berpakaian badut beruang itu adalah Daesung. Badannya penuh keringat. Dia sengaja menggantikan temannya yang tiba-tiba sakit perut. Semua siswa di kelas merasa kecewa karena hadiah yang mereka terima tidak sesuai harapan. Hayong kesal kepada Sehyeong karena hasilnya tidak sesuai dengan ucapan Sehyeong sebelumnya. Mendengar teriakan Hayong, semua temannya menoleh kepada Sehyeong. Merasa diperhatikan, Sehyeong langsung tertawa. Dia membela diri. Dia mengatakan 1.500.000 won itu sama saja dengan 150.000 won. Hanya kurang 1 nol saja. Soli mengatakan itu tidak cukup sambil menatap Heon. Hayong mengatakan kalau dia ingin pergi menemui ayahnya. Soli melarang pergi karena dia tidak akan bisa keluar dari gerbang sekolah. Hayong tetap harus pergi karena ayahnya akan pergi ke luar negeri dan akan pulang beberapa bulan lagi. Mendengar perkataan Hayong, teman-temannya mengatakan kalau Hayong harus pergi. Tiba-tiba saja,
Heon mengusulkan untuk melewati pagar belakang UKS. Heon bertugas berjaga-jaga melihat keadaan sekitar. Jinwon berjongkok dan menyuruh Hayong memanjat. Guru penertib datang. Heon berlari ke arah teman-temannya. Melihat hal itu, Daesung langsung memanjat dan membantu Hayong turun. Jinwon merasa kesal melihat Daesung memegang Hayong. Guru penertib mendekat. Heon menarik Soli dan langsung berlari. Sedangkan Jinwon berusaha menyelamatkan Daesung dan Hayong. Dia berpura-pura ketakutan karena ada anjing. Melihat anjing beneran, guru penertib juga ketakutan. Sesampai di luar gerbang, Hayong berjumpa dokter UKS. Dia memberikan jaketnya kepada Hayong karena melihat celana Hayong sobek. Hayong berterima kasih. Dokter mengatakan jangan sampai ketahuan kepada Hayong. Hayong merasa bahagia karena perhatian dokter. Terima kasih sudah menonton. Sampai di sini dulu pembahasan film ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.